Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Febrihandani, CGP Angkatan 11 dari Kota Magelang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, saya lebih sering menggunakan pembelajaran menggunakan metode ceramah secara satu arah dan berfokus pada hafalan materi pelajaran dan rumus-rumus, sehingga siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar secara mendalam. Yang kedua, pembelajaran yang diberikan untuk mengejar dan menyelesaikan materi untuk target penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan ujian sekolah tanpa memperhatikan karakter dan budi pekerti siswa. Ketiga, pembelajaran dianggap berhasil apabila siswa sudah mencapai nilai KKM tanpa saya lihat bagaimana proses belajar mereka. Penilaian hanya berpusat pada penilaian kognitif saja. Selain itu, saya menggunakan metode pembelajaran yang sama terhadap semua siswa di kelas saya tanpa memperhatikan kebutuhan belajarnya dan karakteristik masing-masing peserta didik. Saya lebih menyukai suasana kelas yang tenang, tidak berisik, siswa duduk rapi, dan melupakan kodrat mereka sebagai anak-anak yang aktif, suka bergerak, suka berpendapat, dan kritis. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidik menuntun kodrat anak sehingga anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Pendidik menuntun sesuai kodrat yang ada dalam diri anak dan sesuai perkembangan zaman. Sesuai semboyan Ki Hajar Dewantara, pendidik bisa menjadi teladan, memberikan semangat, dan memberikan dorongan kepada peserta didik. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memiliki pemikiran dan perubahan bahwa pembelajaran dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya memperhatikan aspek kognitif saja, tetapi aspek spiritual, sosial, budaya, afektif, dan psikomotor siswa juga harus diperhatikan. Menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif, bebas berekspresi, dan mengemukakan pendapat. Pendidik harus mengenal karakteristik murid agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Guru harus mengikuti ilmu-ilmu baru sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga siswa dapat berkembang sesuai kodrat zamannya. Guru harus ikhlas dengan penuh kesabaran dan ketulusan sepenuh hati dalam mendidik peserta didik. Melalui perubahan-perubahan tersebut, saya dapat menerapkan beberapa hal berikut ini di dalam kelas, yaitu merancang pembelajaran yang berpihak pada anak, melakukan pendekatan emosional sehingga dapat menggali minat dan bakat siswa, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai kodrat anak, menjadi teladan bagi siswa, membangun dan mendorong semangat belajar siswa. Sebagai pendidik, tentu saja kita harus melaksanakan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Terima kasih.